Halo teman-teman, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang kaya akan inspirasi yang dibawakan oleh sang master kungfu, Donnie Yen. Film ini berjudul Big Brother, menceritakan tentang seorang pria bernama Chen Xia yang meninggalkan segala keburukan di masa lalunya dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang guru di sebuah SMA di kota Hong Kong. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Cerita di dalam film ini dimulai ketika Henry Chen yang diperankan oleh Donnie Yen melamar pekerjaan sebagai seorang guru SMA di sebuah sekolahan yang bernama Sekolah Takji. Pada awalnya lamarannya ditolak oleh kepala sekolah karena menurut kepala sekolah, Chen tidak memiliki pengalaman sebagai seorang guru. Mendengar lamarannya ditolak, Chen segera menyodorkan kepada kepala sekolah selembar surat rekomendasi yang ditulis sendiri oleh mantan kepala sekolah Takji yang menjabat di sekolah itu sebelumnya. Setelah membaca surat rekomendasi yang ditujukan oleh Chen, kepala sekolah ketika itu juga berubah pikiran dan langsung menyalami tangan Chen sembari mengucapkan selamat datang ke sekolahnya tersebut. Ketika Chen hendak keluar dari ruangannya, kepala sekolah kemudian bertanya kepadanya, apa motivasi yang sebenarnya membuatnya ingin menjadi seorang guru? Namun Chen tidak menjawab dan hanya tersenyum kepadanya, sembari berlalu keluar dari ruangannya. Keesokan harinya, Chen pun kemudian berangkat untuk mengajar di sekolahan Takji. Itu adalah pertama kali di dalam hidupnya dia akan menjadi seorang guru. Di antara semua kelas yang ada di sekolahan itu, dia diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang wali kelas dari sebuah kelas yang bernama kelas F6B. Di mana kelas F6B adalah sebuah kelas yang terkenal dengan kelakuan muridnya yang sangat nakal dan bermasalah. Chen kemudian berjalan masuk ke dalam kelas sambil mengucapkan selamat pagi kepada murid-muridnya yang ada di dalam kelas itu. Namun ternyata sapaannya itu tidak dibalas sama sekali oleh para murid yang tampak sedang sibuk sendiri dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang sedang bermain gitar, ada yang sedang memasak indomie, ada yang sedang bermain game, dan bahkan ada yang sedang tertidur di dalam kelas. Melihat kelakuan para muridnya yang menggemaskan ini, Chen kemudian mendekati muridnya satu persatu. Kepada muridnya yang sedang memasak indomie, Chen menjelaskan kepadanya kandungan di dalam micin yang sedang dituang oleh muridnya itu, bahwa micin tersebut dapat merusak kesehatannya. Dia juga kemudian membantu muridnya yang tampak sedang kebingungan dalam menyetel gitarnya. Setelah itu Chen mendekati muridnya yang sedang bermain game, dan lalu menjelaskan kepadanya bahaya radiasi dari handphone yang sedang dimainkannya itu, apabila dia tidak berhenti setiap 15 menit. Melihat sikap wali kelas baru mereka yang cukup aneh dan nyentrik tersebut, sisi kelas pun kemudian menatap Chen dengan tatapan terbengong-bengong. Chen kemudian memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya di depan kelas, sambil menuliskan nama dan nomor handphonenya di papan tulis yang berada di kelas tersebut. Namun murid-muridnya yang nakal itu justru iseng menelepon Chen, dan lalu menyuruhnya untuk pulang saja ke rumah. Setelah itu, murid-muridnya kemudian melanjutkan kegabutannya masing-masing. Gemas karena melihat tingkah laku para muridnya, Chen kemudian balas mengerjai para muridnya dengan menembakkan sebatang kapur tulis ke pancuran air yang berada di kelas tersebut, sehingga membasahi sebuah murid yang ada di kelasnya. Sambil tersenyum dia pun kemudian berkata, selamat datang di kelasnya. Pada keesokan harinya, para siswa tersebut bermaksud untuk membalas Chen dengan menaruh sebaskom air di atas pintu kelas. Namun ketika Chen berjalan masuki kelas, sebelum air di dalam baskom tersebut sempat tumpah, Chen refleks menangkis baskom itu hingga terpental ke arah muridnya yang kini harus kembali bersekolah dengan seragam basah kuyup. Chen kemudian tersenyum sembari bertanya kepada muridnya, siapakah yang punya ide bodoh untuk mengerjai gurunya dengan cara seperti itu? Pada hari itu, Chen mendapatkan laporan bahwa murid di kelasnya ada yang curi-curi merokok di sekolah. Chen kemudian meminta rokok kepada salah satu muridnya yang bernama Li Weichong. Chen bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka tahu kandungan apa saja yang terdapat dalam sebatang rokok? Salah satu muridnya kemudian berhasil menjawab pertanyaan itu, dan kemudian Chen memberikan hadiah kepada muridnya tersebut. Murid yang berhasil menjawab pertanyaan itu diperbolehkan bolos di jam pelajarannya kali ini. Sontak hadiah tersebut membuat murid-murid yang lainnya segera berebutan mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Chen. Chen kemudian membagi-bagikan rokok tersebut kepada semua muridnya, dan lalu menjelaskan pada mereka kandungan apa saja yang terdapat di dalam sebatang rokok. Chen juga meminta Li untuk menyalakan rokok yang sedang berada di tangannya, dan menjelaskan pada mereka bahwa merokok dapat merusak kesehatan dan memperpendek umur hidup seseorang. Dia juga menegaskan pada muridnya
bahwa dia tidak melarang muridnya untuk merokok. Hanya saja, jangan merokok di sekolah. Mendengar penjelasan dari guru Chen, murid-muridnya pun kini mulai menaruh hormat kepada dirinya. Pada suatu hari, Chen dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap ke kantornya. Alasannya adalah, ada 5 orang murid di kelasnya yang berkelahi dan akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar keputusan kepala sekolah yang begitu ekstrim, Chen kemudian membujuk kepala sekolah dan mohon padanya untuk mempertimbangkan kembali. Mendengar Chen yang bersikeras mempertahankan muridnya, kepala sekolah kemudian memberikan kesempatan sekali lagi untuk ke-5 orang murid tersebut. Namun ketika baru saja Chen berhasil membujuk kepala sekolah, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah berita bahwa ke-5 orang muridnya tersebut kembali berulah dan sekarang sedang berkelahi di tangga sekolahan. Chen segera berlari sekencang-kencangnya menuju tempat kejadian dan langsung melerai muridnya yang sedang berkelahi. Namun Li Wei Chong, murid yang berkelahi itu, terus-terusan melawannya dan berteriak bahwa dunia ini tidak adil karena ada 2 kelompok siswa yang berkelahi, tetapi mengapa hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan dari sekolah? Mendengar perkataan Li, guru Chen kemudian dengan setengah emosi berteriak pada murid-muridnya bahwa apabila memang mereka merasa benar, maka buktikanlah kepada semua orang bahwa mereka cukup berharga untuk dipertahankan. Mendengar perkataan guru mereka yang cukup bijaksana tersebut, seketika semua murid yang berada di sana terdiam dan tidak dapat berkata apa-apa. Guru Chen kemudian memberikan kepada 5 orang muridnya tersebut formulir pertobatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Dia berkata pada murid-muridnya itu bahwa dia berharap mereka berlima mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, Chen kemudian membubarkan para murid yang sedang menonton dan lalu berjalan pergi. Murid-murid tersebut kemudian mengambil formulir yang diberikan oleh guru Chen pada mereka. Syukurlah, mereka memiliki seorang guru yang sangat peduli kepada mereka. Pada malam hari itu, Chen bekerja hingga larut malam di kantor sekolahan. Dia berusaha mencari arsip dari 5 orang muridnya yang bermasalah itu. Walaupun seumur hidupnya baru kali ini dia menjadi seorang guru, namun jauh dalam hatinya, dia tahu bahwa di balik setiap jiwa-jiwa yang memberontak, pastilah terdapat sebuah masalah terpendam. Chen kemudian menemukan sebuah arsip yang dimana di dalamnya terdapat curhatan dari murid-muridnya. Di sanalah Chen mengetahui sumber permasalahan dari murid-muridnya itu. Di dalam catatannya, Han yang merupakan warga Hong Kong keturunan India menuliskan bahwa sejak kecil dia sudah sangat suka sekali bernyanyi. Namun setiap kali dia naik ke atas panggung dan baru saja mulai bernyanyi, para penonton sudah mulai menertawakannya. Permasalahannya adalah karena dia menyanyikan lagu-lagu Mandarin tetapi dengan logat India. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali sehingga meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Itulah mengapa dia selalu merasa minder dan tidak berani lagi bernyanyi depan orang-orang. Ditambah lagi, di dalam kehidupannya sehari-hari, lingkungan sekitar selalu mendiskriminasikan dirinya hanya karena perbedaan warna kulit. Padahal, sejak zaman kakeknya, mereka sudah tinggal di Hong Kong dan sudah membaur di dalam budaya mereka. Yang kedua terdapat uang. Dia menuliskan di dalam catatannya bahwa sejak kecil, dia selalu diperlakukan dengan tidak adil oleh ayahnya. Ayah dan ibunya selalu lebih menyayangi adik laki-lakinya. Dia selalu dibelikan boneka, padahal dia suka sekali dengan mobil dan otomotif. Sementara adiknya itu selalu mendapatkan semua mainan yang dia suka. Itulah mengapa dia memotong rambutnya menjadi pendek, karena dia ingin diperlakukan dengan adil seperti adiknya. Di arsip ketiga terdapat Kwang kembar bersaudara. Dia berasal dari sebuah keluarga broken home. Di dalam catatannya itu, dia menuliskan bahwa dia masih ingat secara jelas ketika dia dan saudaranya masih kecil. Ibu mereka pergi meninggalkan mereka berdua dan ayahnya. Ibu mereka pergi dengan seorang pria kaya yang memakai sebuah jam tangan emas. Semenjak ditinggal oleh ibunya, ayah mereka selalu mabuk-mabukan dan sering memukuli mereka. Itulah mengapa dia senang sekali bermain game. Karena hanya dalam dunia game, dia dapat leluasa menjadi apapun yang dia suka. Sementara itu, Kwang Chen, saudara kembarnya, terlahir dengan pikiran yang lemah dan susah untuk bisa fokus. Itulah mengapa saudara kembarnya tersebut selalu ketinggalan di dalam pelajaran sekolahnya. Walaupun mereka berdua hidup sangat berkesusahan, namun dia dan saudara kembarnya selalu saling menyayangi dan menjaga satu sama lainnya. Namun di antara semua arsip murid-muridnya, Chen tidak menemukan catatan apapun yang dituliskan oleh Li Wei Chong, muridnya yang suka berkelahi itu. Setelah mengetahui latar belakang dari murid-muridnya, Chen kemudian memutuskan untuk melakukan pendekatan pribadi dengan cara mendatangi muridnya selepas jam sekolah. Chen memutuskan untuk mendatangi Han terlebih dahulu.
Ketika Chen baru saja sampai di tempat orang tua Han berjualan, tiba-tiba saja dia terkejut karena melihat Han yang sedang dikejar oleh sekumpulan orang sembari berteriak meminta tolong pada dirinya. Karena tidak tahu menau dengan masalah yang menimpa Han, namun juga tidak mau muridnya dikeroyok oleh orang, Chen kemudian dengan santainya berjalan masuki sebuah toko daging dan lalu minjam sebilah parang pemotong daging pada sang pemilik toko tersebut. Chen kemudian berjalan keluar dari toko daging sambil mengacung-acungkan parang tersebut ke arah orang-orang yang mengerumuninya, sementara Han bersembunyi di belakangnya. Ternyata permasalahannya adalah karena Han mencuri selembar tiket konser musik dari ayahnya sendiri. Chen kemudian membayar tiket yang dicuri oleh Han dan lalu mengajaknya untuk menonton konser itu bersama-sama. Bukan hanya itu, di tengah-tengah konser, Chen mengajak Han untuk bernyanyi bersama dirinya di atas panggung. Dia berhasil membuat Han menimbulkan kembali rasa percaya dirinya yang telah lama hilang. Keesokan sore harinya, Chen mendatangi ayah Kuang bersaudara dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Dia menjelaskan kepada ayah Kuang bersaudara bagaimana perasaan dari kedua orang muridnya itu, yang tentu saja tidak pernah mereka ceritakan kepada ayah mereka. Beberapa hari kemudian, Chen memberikan tugas kepada beberapa orang muridnya untuk melakukan sebuah wawancara di sebuah tempat rehabilitasi alkohol. Ketika Kuang bersaudara masuk ke dalam ruangan, mereka melihat ternyata duduk di dalam ruangan tersebut tidak lain adalah ayah mereka. Ayahnya kemudian mencurahkan isi hatinya yang selama ini tidak pernah dia sampaikan kepada kedua orang anaknya itu. Setelah mendapatkan pandangan positif dari Guru Chen, ayahnya baru menyadari bahwa selama ini, betapa selama bertahun-tahun ini, dia telah sangat melukai perasaan dan semangat kedua anaknya itu. Mendengar pengakuan tulus dari ayahnya, Kuang bersaudara pun tidak kuat menahan air matanya. Ayahnya tidak pernah minum-minum lagi semenjak momen haru mereka di hari itu. Ketika Chen mendatangi Wang ke rumahnya, dia mendapati muridnya tersebut sedang diam-diam membawa mobil ayahnya untuk dikendarai turun ke jalan. Chen kemudian menghentikan Wang dan menasehatinya bahwa dia belum memiliki SIM dan belum boleh mengendarai mobil di jalan. Namun Wang berkata kepadanya bahwa dia suka sekali mengendarai mobil dan dia ingin menjadi seorang pembalap wanita. Mendengar perkataan muridnya itu, Chen kemudian berjanji bahwa dia akan mengajari Wang mengendarai mobil. Malahan, dia menantang Wang untuk balapan mobil. Chen kemudian membawa Wang menuju sebuah sirkuit balapan go-kart. Namun ternyata bukan gurunya yang turun balapan dengan dirinya, melainkan ayahnya sendiri yang akan turun balapan melawan dirinya. Ayahnya kemudian berjanji pada dirinya, apabila dia bisa menang melawan ayahnya, maka apapun keinginan putrinya tersebut, dia berjanji tidak akan pernah menentangnya lagi. Tetapi apabila putrinya kalah, maka dia harus belajar dengan baik dan menikah dengan pria yang dipilih oleh ayahnya. Balapan pun dimulai. Kedua orang ayah dan anak ini sama-sama tidak mau mengalah. Mereka berdua menginjakkan pedal gas mereka hingga rata dengan lantai. Mobil pun melesat kencang, bak 2 peluru yang saling mengejar satu sama lainnya. Tidak lama kemudian, balapan dimenangkan oleh Wang. Wang kemudian menagih janji kepada ayahnya. Namun tiba-tiba saja ayahnya berkata bahwa dia tidak pernah berjanji apapun kepadanya. Ayahnya malah dengan songongnya menantang putrinya itu untuk balapan di luar sirkuit. Mendengar tantangan ayahnya tersebut, Wang kemudian kesal dan segera memutar balik go-kartnya dan langsung melesat keluar dari sirkuit balapan. Ayahnya yang merasa tidak mau kalah pun segera menginjak gas dan mengejar putrinya tersebut. Namun ketika mereka berdua sedang asik balapan, tiba-tiba saja kecelakaan menimpa kedua orang ayah dan anak ini. Mobil go-kart yang dikendarai oleh Wang tergilas oleh sebuah mobil pickup yang sedang melaju kencang. Melihat mobil go-kart putrinya digilas oleh mobil, ayah Wang segera berlari menghampiri mobil go-kart putrinya tersebut yang telah hancur berkeping-keping. Ayah Wang menangis sepilu-pilunya sambil berteriak memanggil nama putrinya. Sambil menangis, ayahnya kemudian berteriak bahwa selama ini dia selalu memarahi putrinya tersebut karena dia sangat sayang dan selalu khawatir dengan putrinya itu. Ayahnya tidak tahu bahwa dari kejauhan, Wang sedang berdiri dan terpana mendengar perkataan dirinya. Wang kemudian berjalan menghampiri ayahnya, dan sekali lagi, momen haru pun tidak terelakkan. Melihat putrinya masih hidup, ayah Wang pun segera memeluk putrinya tersebut. Sejak hari itu, ayah Wang selalu bersikap adil kepada Wang dan adik laki-lakinya. Setelah berhasil menyelesaikan masalah pribadi dari keempat orang muridnya, kini tiba saatnya Chen untuk mencari tahu apa persoalan yang dialami oleh Li Weichong, muridnya yang suka berkelahi itu. Chen kemudian mendatangi rumah Li. Di sana, dia mendapati bahwa ternyata selama ini
Lee tinggal bersama dengan neneknya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah susun yang memiliki kamar yang sangat kecil. Tampak nenek Lee sedang sibuk bekerja dengan mengisi bunga-bunga anggrek putih ke dalam kantong-kantong kecil untuk dijual. Chen juga baru mengetahui ternyata Lee sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak dia masih berumur 5 tahun. Kedua orang tuanya meninggal di dalam sebuah kecelakaan mobil. Sejak itulah Lee tinggal berdua hanya dengan neneknya saja. Nenek Lee kemudian bertanya kepada Chen, ada keperluan apa sampai-sampai menyempatkan diri untuk singgah di gubuk mereka. Karena merasa prihatin dengan keadaan Lee dan neneknya, Guru Chen kemudian terpaksa berbohong bahwa dia datang untuk memberikan uang beasiswa yang dititipkan oleh sekolah untuk Lee. Mendengar bahwa cucunya mendapatkan beasiswa, nenek Lee segera mengucapkan banyak terima kasih pada Guru Chen karena telah mendidik cucunya hingga bisa sepintar itu. Sepulangnya dari rumah Lee, Chen melacak keberadaan muridnya tersebut hingga sampailah dia di sebuah arena tinju MMA lokal. Ternyata muridnya tersebut bekerja dengan seorang pemimpin gangster lokal yang juga kebetulan memiliki sebuah arena tinju MMA. Sesampainya di sana, Chen mendapati Lee sedang dianiaya dan dikurung di dalam sebuah loker. Tanpa basa-basi, Chen segera melayangkan bogemnya ke wajah orang-orang yang menganiaya muridnya. Sisi kamar ganti langsung melompat ke arah Chen dan langsung meroyokinya. Satu persatu orang yang menganiaya muridnya itu mendapatkan kesempatan untuk mencicipi kerasnya bogem dan tendangan maut sang master kungfu ini. Setelah bertarung beberapa lama, muncul seorang bule yang konon katanya merupakan juara bertahan dari arena MMA tersebut. Bule tersebut kemudian berkelahi melawan Chen. Ternyata bule berbadan kekar ini jagonya cuma banting-banting saja. Setelah beberapa kali dikibau sama sang master kungfu, pandangan mata si bule tiba-tiba berkunang-kunang dan akhirnya tumbang juga. Perkelahian tersebut berujung seisi kamar ganti dirawat inap di rumah sakit terdekat, di mana terlihat Guru Chen juga mengalami sejumlah luka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Setelah berhasil mengeluarkan Li Weichong dari masalahnya, Guru Chen kemudian mengajak Li untuk diam-diam memperhatikan neneknya yang sedang bekerja memungut kardus bekas dari kejauhan. Di usia senjanya, tampak begitu bersusah payah neneknya mendorong sebuah gerobak yang bermuatan kardus yang begitu berat. Guru Chen kemudian berpesan pada Li supaya belajar dengan baik dan jangan menyusahkan neneknya. Mendengar nasihat Guru Chen, Li segera berlari ke arah neneknya dan lalu membantunya. Guru Chen lalu tersenyum dari kejauhan memandangi Li yang kemudian membantu neneknya mendorong gerobak. Aksi heroik sang master kungfu mengobrak-abrik arena MMA ternyata sempat terekam kamera. Video Chen berkelahi melawan sang juara bertahan MMA pun kemudian menjadi viral di media sosial dan menjadi berita utama di TV. Setelah dirinya menjadi viral, baru diketahui oleh murid-muridnya di sekolah bahwa ternyata guru mereka ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan mantan alumni sekolahan Takci yang paling nakal. Seorang petugas kebersihan sekolah bercerita kepada para murid bahwa bahkan patung kepala sekolah yang hidungnya hilang tersebut pun ternyata karena ulah dari Guru Chen dulunya ketika masih bersekolah. Semasa masa sekolahnya, Guru Chen terkenal karena paling sering membuat masalah dan paling suka berkelahi. Karena saking seringnya membuat masalah, Guru Chen kemudian dikeluarkan dari sekolah Takci. Namun kepala sekolah menyelamatkan masa depannya dengan menuliskan selembar surat rekomendasi kepada sebuah sekolah militer di Amerika. Karena sejak kecil ibunya telah meninggal karena sakit, sementara ayahnya pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Dia tinggal bersama dengan bibinya, dan kini bibinya akan berangkat ke Amerika karena suami bibinya adalah warga negara di sana. Kepala sekolah kemudian berpesan pada Chen, sesampainya di Amerika, jadilah anak yang baik dan bersungguh-sungguh belajar, supaya kelak bisa menjadi orang yang baik. Setelah lulus dari sekolah militer, Chen kemudian ikut terjun ke medan perang sebagai prajurit Angkatan Darat Amerika. Setelah berperang selama bertahun-tahun, dia menyadari satu hal, bahwa perang hanya menimbulkan penderitaan yang teramat besar. Di dalam perang, dia menyaksikan anak-anak kecil dan warga tidak bersalah tewas dan menjadi korban dari perang yang terus berkecamuk. Chen kemudian memutuskan untuk memberhentikan dirinya dan keluar dari Angkatan Militer Amerika. Selama bertahun-tahun, Chen berkelana mengelilingi dunia hanya untuk mencari makna sebenarnya dari kehidupan. Dia memulai pencariannya dari dunia sebelah utara hingga ke selatan, dari barat hingga ke timur. Pada akhir perjalanannya, dia melihat seekor burung elang yang kemudian mengubah hidupnya. Dia melihat seberapa jauh dan tinggi pun elang itu terbang,
Pada akhirnya, elang itu pasti selalu kembali ke rumahnya. Dari situlah, Chen kemudian memutuskan bahwa dia harus kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Hong Kong. Sepulangnya ke kampung halamannya, dia kemudian menemui kepala sekolahnya untuk berterima kasih kepadanya. Seandainya, pada hari itu, kepala sekolah tidak menuliskan selembar surat rekomendasi kepada sekolah militer Amerika, mungkin saja saat ini hidupnya sudah rusak dan hancur berantakan. Chen menemani kepala sekolah hingga hari-hari terakhir hidupnya. Sebelum meninggal, kepala sekolah berpesan pada Chen supaya membagikan ilmu dan pengalamannya kepada adik-adik seperguruannya, yaitu murid-murid yang berada di sekolahan Takji. Itulah mengapa Chen memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya sebagai seorang guru di sekolahnya tersebut. Keesokan harinya ketika kembali mengajar di sekolah, tiba-tiba saja sisi sekolah memandang guru Chen dengan tatapan kagum setelah mengetahui latar belakang dari guru mereka tersebut. Sesama rekan guru bahkan juga ikut mengidolakannya setelah melihat aksi heroiknya menyelamatkan Li viral di media sosial. Semenjak hari itu, semua murid di dalam kelasnya semakin rajin dan giat untuk belajar. Kini, tidak ada lagi satupun wajah yang bersungut-sungut, melainkan semuanya tampak senang dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun ternyata hari-hari menyenangkan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, salah seorang murid di kelasnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari lantai 2 rumah kontrakannya. Murid tersebut adalah Guang Chen dari Guang kembar bersaudara. Guang Chen merasa dirinya terlalu bodoh dan pikirannya terlalu lambat untuk bisa mengikuti pelajaran. Perbuatannya itu membuat dirinya terbaring koma di rumah sakit. Kasus bunuh diri ini seketika menjadi sorotan media dan lalu menjadi berita utama di TV nasional. Dinas pendidikan kemudian memanggil guru Chen dan lalu mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Ditambah lagi, aksi heroiknya yang viral di media sosial kini malah menjadi bumerang untuk dirinya. Dinas pendidikan menganggap bahwa guru Chen tidak pantas untuk menjadi seorang guru, dan mereka meminta guru Chen untuk mengundurkan dirinya dari sekolahan Takji. Dengan berat hati, Chen pun akhirnya mengundurkan diri sebagai seorang guru dari sekolah Takji. Murid-muridnya mendapatkan berita sedih ini memohon-mohon kepada dirinya supaya jangan pergi meninggalkan mereka. Namun Chen hanya tersenyum sambil berpesan kepada para muridnya supaya belajar dengan giat dan kemudian berlalu pergi meninggalkan sekolah Takji. Semua muridnya mengejarnya sampai ke depan sekolah sambil menangis. Guru yang begitu peduli kepada mereka kini harus pergi dan menghilang dari sekolahan mereka. Namun ternyata kepergian Chen ini tidak diterima begitu saja oleh para guru di sekolah Takji. Mereka bahu-membahu mengumpulkan para orang tua murid untuk menandatangani petisi melawan dinas pendidikan. Para guru berusaha meyakinkan pada orang tua murid bahwa metode cara mengajar yang digunakan oleh guru Chen selama ini adalah yang terbaik di antara metode semua guru yang ada di sekolahan tersebut. Mereka bahkan sekarang sengaja menerapkan metode yang diciptakan oleh guru Chen dalam mendidik murid-muridnya. Setelah mendapatkan petisi yang begitu banyak dari semua orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolahan Takji, Dinas Pendidikan kemudian merespon bahwa apabila semua murid di sekolah Takji bisa mendapatkan nilai bagus ketika menghadapi ujian nasional, maka mereka akan mengakui bahwa metode mengajar yang diciptakan oleh guru Chen terbukti efektif dan Chen boleh kembali mengajar sebagai seorang guru. Mendengar keputusan Dinas Pendidikan, seluruh siswa di sekolah Takji segera belajar bersungguh-sungguh dengan dibantu oleh semua guru yang ada di sekolahan tersebut demi memperjuangkan guru Chen supaya bisa kembali mengajar di sekolahan mereka. Berita fenomenal tentang sekolahan Takji melawan Dinas Pendidikan ini akhirnya sampai ke telinga Ken, bos gangster yang arena MMA-nya diobrak-abrik oleh guru Chen. Ken yang masih menaruh dendam karena arenanya dipermalukan oleh Chen di media sosial, kemudian meminta anak buahnya untuk mencari tahu nomor handphone dari guru Chen. Ketika hari ujian tiba, semua murid dari kelas F6B tiba-tiba saja menerima sebuah pesan dari guru Chen. Semua murid kelas F6B diminta berkumpul di kelasnya tepat 15 menit sebelum ujian dimulai. Mendapatkan pesan dadakan dari guru favorit mereka, seluruh murid kelas tersebut pun kemudian menuruti perintah guru Chen dan berkumpul di kelas mereka tepat 15 menit sebelum ujian dimulai. Setelah semua murid berkumpul di kelas tersebut, tak disangka-sangka ternyata yang muncul adalah Bos Ken. Ternyata nomor handphone guru Chen telah dibajak oleh Bos Ken. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan murid-murid Chen supaya mereka tidak dapat mengikuti ujian. Dan apabila semua murid di kelas Chen tidak mengikuti ujian, maka sudah jelas riwayat Chen sebagai seorang guru bisa dipastikan tamat bersama dengan reputasi sekolah Takji.
Ken kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyita semua handphone murid-murid kelas F6B dan lalu mengurung mereka semua di kantin sekolah. Namun ternyata niat busuk Ken ini tidak berjalan dengan mulus. Guru Chen yang menerima SMS balasan dari murid-muridnya kemudian segera menaruh curiga dan lalu berangkat menuju sekolah Takci. Ketika anak buah Ken sedang menjaga para murid supaya tidak melarikan diri, tiba-tiba saja Chen muncul dan langsung menghajar semua anak buah Ken yang sedang nongkrong di halaman sekolah. Satu persatu anak buah Ken kembali mencicipi manisnya bogem dan lembutnya tendangan maut sang master kungfu yang membuat tubuh mereka terlempar ke sana kemari. Sambil berkelahi, Chen kemudian menyuruh murid-muridnya untuk segera pergi dan mengikuti ujian. Setelah semua anak buah Ken tumbang, Chen pun segera mengejar Ken yang sedang berada di lantai 2 sekolahan. Dengan penuh rasa kesal, Chen melayangkan sebuah tinju dan mendarat telak di wajah Ken. Mendapat hadiah bogem dari Chen, Ken kemudian bertanya padanya, apakah belum puas dirinya dulu telah mematahkan tangannya? Ken lalu memanggil Chen dengan nama Chen Xia. Mendengar Ken memanggil nama panggilannya semasa kecil, Chen tiba-tiba saja teringat bahwa Ken sebenarnya adalah salah satu murid yang dulunya juga bersekolah di sekolahan Takci. Semasa bersekolah dulu, Chen sering membuli dan memukuli dirinya. Bukan hanya itu, Chen juga sempat mematahkan tangan Ken sampai-sampai Ken tidak dapat lagi bermain piano. Chen kemudian memanggil Ken dengan nama Luo Jianying. Melihat Chen sudah mengingat dirinya, Ken kemudian segera melampiaskan dendamnya selama ini dengan pukulan membabi buta ke arah Chen. Ken juga kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan berusaha untuk menikam Chen. Namun setelah beberapa lama menyerang dengan membabi buta, sudah jelas bahwa Ken bukanlah tandingan bagi Chen. Chen menghempaskan tubuh Ken ke lantai dan lalu merebut pisaunya. Chen menatap mata Ken dalam-dalam dan lalu menghujamkan pisau tersebut ke kakinya sendiri. Sambil terpincang-pincang, Chen kemudian berjalan pergi meninggalkan Ken. Namun sebelum Chen keluar dari ruangan kelas, dia menoleh kembali dan lalu berkata kepada Ken bahwa selama ini dia berhutang sebuah permintaan maaf kepada Ken. Setelah mengucapkan permintaan maaf, Chen pun lalu berjalan pergi meninggalkannya. Perlahan-lahan, dengan terpincang-pincang, Chen berjalan pergi meninggalkan sekolahan Takci. Beberapa hari kemudian, perwakilan dari Dinas Pendidikan Nasional mendatangi sekolahan Takci untuk memberikan selembar surat pernyataan. Metode dan cara mengajar yang diciptakan oleh guru Chen terbukti efektif dan berhasil. Semua murid SMA Takci lulus ujian nasional dengan nilai-nilai terbaik. Guru Chen dipanggil kembali ke sekolahan Takci dan kembali menjadi wali kelas F6B. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film yang kaya akan inspirasi yang berjudul Big Brother yang bisa saya bawakan untuk menemani itu santai teman-teman kali ini. Salah satu pelajaran berharga yang bisa kita petik dari film ini adalah hampir setiap orang, sedikit atau banyak di masa lalunya, pernah melakukan perbuatan yang tidak bisa untuk dibanggakan pada hari ini. Namun ingatlah bahwa siapa dan apa yang kita lakukan di masa lalu bukanlah penentu dari apa dan siapa kita nantinya di masa depan. Apa yang kita lakukan pada hari ini yang akan menentukan siapakah diri kita nantinya di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.